hendaknya seorang tidak meremehkan kebaikan sedikit pun untuk dia lakukan, dan tidak meremehkan kemaksiatan sedikit pun agar dia tinggalkan, ya. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun hendaknya dia lakukan, dan jangan meremehkan kemaksiatan sedikit pun, jangan sampai dia lakukan maksiat karena dianggap remeh. Dalam suatu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian. Surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian juga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya. Sini para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menyebutkan ini dalil bahwasanya sebab untuk masuk surga atau sebab untuk masuk neraka adalah amal perbuatan. Amal perbuatan. Ada dua isyarat dalam hadis ini yang menunjukkan amal perbuatan adalah sebab masuk surga atau masuk neraka. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebut tentang syiraku an-na'al, tali sendal. Yang tali sendal adalah berada di punggung kaki. Bahwasanya masuk surga atau masuk neraka adalah dengan maju mundurnya kaki tersebut, isyarat kepada amal perbuatan. Kemudian yang kedua yang menunjukkan bahwasanya sebab masuk surga atau masuk neraka adalah amal, kata sebagian ulama bahwasanya hadis ini secara hakiki karena amal berada dalam tubuh manusia sementara tali sendal di luar tubuhnya, sehingga dengan demikian amal lebih dekat dengan seorang hamba daripada tali sendalnya, karena amal wasfun qaimun bil jasad, yaitu sifat yang berada di jasad orang tersebut, sementara tali sendal dia pakai, sehingga yang melekat dalam diri lebih dekat daripada yang dia pakai. Ini semua isyarat kepada amal perbuatan, apakah kepada tali sendal yang berada di kaki yang menunjukkan gerakan, ataukah amal yang berada dalam tubuh yang lebih dekat daripada tali sendal. Kemudian mereka menjelaskan amal-amal tersebut sangat mudah memasukkan surga dan juga sangat mudah memasukkan seorang dalam neraka. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wal naru mithlu dzalik, bahwasanya surga lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada tali sendalnya, dan neraka pun demikian. Mereka rata-rata para syurahul hadis mengatakan maksudnya adalah untuk masuk surga tidak susah-susah. Terkadang dengan amalan yang sepele Anda bisa masuk surga, dan untuk masuk neraka juga tidak susah-susah. Terkadang dengan amal yang maksiat yang sepele ternyata bisa masuk dalam neraka jahanam. Karena kita tidak tahu amal soleh mana yang Allah menurunkan atau mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga memudahkan masuk surga, dan kita tidak tahu juga maksiat mana yang menjadikan seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqilaha balan." Ya, sungguh seorang mengucapkan kata-kata, satu kata yang atau statement yang dia tidak memperdulikan perkataan tersebut, yarfa'ullahu biha darajat, maka Allah mengangkat derajatnya yang tinggi gara-gara satu statement tersebut yang tidak dia pedulikan. Ternyata efeknya luar biasa, mengangkat derajatnya yang sangat tinggi. Dan sebaliknya, wa inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqilaha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Dan sungguh seorang mengucapkan satu kata-kata yang dia tidak pedulikan akan kata-kata tersebut, dia menganggap sepele, ternyata menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam sejauh 70 kharif, 70 tahun, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ada amalan-amalan yang kelihatannya sepele, ternyata Allah merahmati kita dengan amalan tersebut, dan ada amalan-amalan maksiat yang kita lihat yang sepele, ternyata Allah murka gara-gara amal maksiat tersebut. Yang menguatkan akan makna ini seperti dalam hadis bahwasanya
ada seorang wanita yang masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor apa? Anjing. Ada seorang laki juga masuk surga gara-gara dia menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, padahal amalan tersebut menghilangkan gangguan dari jalan adalah amal yang paling ringan. Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un sab'una syu'bah." Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq. Dan yang paling ringan adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Tapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada seorang masuk surga gara-gara melakukan amalan yang paling ringan, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, kita tidak tahu amal mana yang buat, atau seorang tidak tahu amal mana yang buat seorang masuk surga. Oleh karenanya setiap ada kesempatan beramal soleh hendaknya dia lakukan, jangan dia sia-siakan. Maka jika tidak dia akan sepele, karena kesempatan untuk beramal tersebut tidak akan terulang lagi. Karena untuk beramal kita butuh waktu untuk bisa mengamalkan perbuatan tersebut, dan waktu ini tidak akan berulang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, ya. Kata Nabi SAW, wattaqun nara walau bi syaqqi tamrah. Ya, walau bi syaqqi tamrah. Jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Kita tidak tahu amal mana yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada kesempatan kita beramal, lakukan. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Ada kesempatan baca Quran, ada senyum kepada saudara, senyum, ada berbicara untuk menyenangkan hati saudara, lakukan, ya. Ada kesempatan untuk telepon orang tua, telepon saudara, telepon kakak, telepon adik, lakukan. Ada kue sedikit berlebihan kasih tetangga, ya. Ada melihat di depan kita ada satpam, ada duit kasih aja, 5.000, 10.000, 2.000, ya. Kalau antum kasih 2.000 dia bilang terima kasih. Tapi kalau antum kasih 100.000, makasih Pak Haji. Jadi apa saja yang kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Anak-anak kita nasihati, istri kita ajak baca Quran, istri kita nasihati, apa saja. Ada pembantu kita ngomong dengan cara yang baik. Pokoknya kebaikan apapun jangan diremehkan. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Nanti kita menyesal karena banyak waktu yang terlewatkan. Ada kesempatan kita melakukan kebaikan dan kita tidak melakukannya. Jadi saya sebutkan, Rasulullah mengabarkan kepada kita ada seorang masuk surga gara-gara melakukan amal terendah, amal yang paling rendah, iman yang paling rendah, imatatul adha 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Namun gara-gara itu dia masuk apa? Surga. Maka urusan rahmat urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha punya aktivitas kebaikan dan jangan kita sepelekan meskipun sedikit pun. Dan sebaliknya jangan sepelekan maksiat meskipun kelihatannya ringan. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Bisa jadi kau menyangka dia perkara yang ringan namun dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Rasulullah pernah mengabarkan, ya, ada seorang mengucapkan satu kata-kata dia tidak pedulikan, ternyata terjerumus dalam neraka jahanam. Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan bahwasanya ada seorang wanita, ya, dakhalat imra'atun nara bihirratin habasatha. Bihirratin habasatha, gara-gara dia mengekang, fi hirratin habasatha, gara-gara dia mengekang seekor kucing, hatta matat, sampai mati kucing tersebut. La hiya at'amatha, tidak dia kasih makan, wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashalab. Ya, dia tidak membiarkan kucing tersebut cari makan sendiri dan dia tidak kasih makan kucing tersebut sehingga kucing tersebut mati. Kelihatannya sepele, namun ternyata dia diadab gara-gara kucing tersebut. Oleh karenanya Rasulullah juga mengabarkan ketika bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani, ada seorang sedang berjalan kemudian memakai dua pakaian yang indah, dia ujub dengan pakaiannya tersebut. Id khasafallahu bihil ard, tiba-tiba Allah benamkan dia di dalam bumi. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia pun digoncangkan oleh Allah dalam bumi sampai hari kiamat. Sederhana, gara-gara punya baju baru, jalan sombong, tahu-tahu Allah benamkan. Maka kita tidak tahu kapan Allah murka gara-gara maksiat yang mana, maka jangan pernah menyepelekan maksiat. Nah, sekarang kita hidup di zaman
yang terkadang kita menggampangkan amal soleh sehingga kita tidak melakukannya. Dan yang kedua, betapa sering kita meremehkan maksiat sehingga kita tidak ragu-ragu untuk juga melakukannya. Maka seorang yang beriman berhati-hati, segala amal soleh meskipun kelihatannya sepele, lakukan saja. Lakukan saja. Yang penting tulus, yang penting berusaha. Enggak tahu dari amal mana yang Allah ridhai, amal mana yang lebih ikhlas. Rubba amalin saghirin tu'azzimu niyyah. Betapa banyak amal kecil namun jadi besar di sisi Allah karena niat yang tulus. Enggak tahu, lakukan saja. Kita menganggap satu amalan besar, ternyata iman kita, niat kita terkontaminasi. Kita mengeluarkan uang banyak, kita merasa itu hebat, ternyata nilainya menjadi kecil. Kenapa? Niat kita bermasalah, ya. Oleh karenanya, nasihat saya pribadi, kapan ada kesempatan beramal soleh, lakukan apa saja. Mau sedekah, mau senyum, mau bertutur kata yang baik, mau perhatian sama anak, perhatian sama istri, silaturahmi, punya kebaikan sama tetangga, ya, berbicara dengan menghormati orang lain, tidak merendahkan orang lain. Apa saja yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan maksiat, tinggalkan, ya. Karena saya bilang di antara contoh maksiat yang digampangkan adalah maksiat melihat aurat wanita, ya, di medsos, di YouTube, di iklan-iklan, ya. Sehingga seorang saking terbiasanya melihat maksiat tersebut, lisannya tidak mengucapkan astagfirullah karena terbiasa. Apalagi sekarang musim politik, ya, semua orang suka nonton apa? Berita. Dan berita-berita tersebut akan disampaikan oleh pembawa acara yang terbuka sebagian apa? Auratnya, entah rambutnya kelihatan, entah tubuhnya yang seksi, entah. Maka seorang bertakwa kepada Allah, kalaupun dia harus dengar suara, tidak usah nonton. Kalaupun harus, kalau enggak, alhamdulillah, mending tidak usah, ya. Betapa sering kita lihat pertikaian dalam dunia perpolitikan, kemudian jadi kawan semuanya. Oleh karenanya seorang mengisi hari-harinya dengan beramal saleh sebisanya dan meninggalkan maksiat semaksimal mungkin.